Hai, welcome to Podcast Santuy. Sana ayolah. Hai semuanya, para sobat santuy nih yang sedang santai mungkin atau yang sedang beraktivitas. Ini gua sekarang nih masuk di episode spesial nih. Kalau ditanya kenapa spesialnya, karena gua di sini nggak sendiri dan gue pun nggak berdua. Di sini gue bareng kawan-kawan gua. Yang mana ini kawan-kawan gua sekarang nih satu kaum ya, kaum buruh semua. Di sini ada Mas Dodo, ada Mas Rifki Adam, ada Mas Asep dan Mas Hendro. Nah, kita berempat di sini, kita berlima salah. Guanya nggak dihitung anjir gua. Jadi kita nih berlima di sini lagi ngobrol-ngobrol santai. Nah, di sela-sela obrolan itu terselip beberapa keresahan ternyata. Ya sudah, kita langsung tag ya. Nah, ini mau perkenalan satu-satu apa langsung saya mau nanya ke salah satu orang nih? Kenalin dong, Oh, masa kenalin. cuman hanya satu orang. Kenalin ah. Nah, ini ada Mas Dodo nih. Halo Mas Dodo. Hai. Say hi dong. Nah, nih, ini Mas Dodo. Ini kawan gue nih. Kawan satu kaum ya, kaum buruh. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas udah berapa lama Mas berkecimpung di dunia perburuhan? Kalau dihitung-hitung mah udah dari 2007. Wih, Berapa tahun itu, guys? keren. Paling tua kali ya di sini ya? Ada enggak? Nah, itu Cepot Mas kali ya. Dodo. Nah, ini setelah ada Mas Dodo ada juga Kang Asep. Halo Kang Asep. Halo. Iya, asik. Gimana Kang Asep? Kabarnya sehat Kang Asep? Sehat. Kalau Kang Asep sendiri ya, udah berapa lama nih? Apa lebih lama dari Mas Dodo? Atau kita memang anak baru. anak baru kemarin sore? Tapi seru nggak Mas ketiganya? Kok masih harusnya Kang gua kalau rumah. Seru nggak Kang kalau misalkan lu tuh di dunia perburuan ini berkecimpungnya tuh merasa, seru banget nih. Atau memang biasa aja sih gitu. Yang penting gue dapet duit. Biasa aja sih. Iya. Persepsi orang beda-beda. Nah, itu tadi ada Mas Dodo dan Mas Cepot. Nah, sekarang ada Abang Rifki Adam. Halo Bang Rifki Adam. Halo, Bro. Guys, halo juga bro. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ini gue nggak apa-apa ya belang bentong ya. Kadang Mas, kadang Kang, kadang Bang. Soalnya kita ini berlima dari daerah yang berbeda ya nggak, Ki? Iya, kita ini beda-beda planet. Iya. Salah satunya nih Mas Dodo nih paling jauh planet Pluto dia. Iya. Beda-beda planet tapi satu bendera. Wah, bendera. Apa Tetap tuh? merah putih. Iya, kirain bendera yang lain. Jangan. Oh, jangan ya, merah putih gitu Nanti ya. kita diusir dari sini. Gimana nih Bang Rifki Adam sendiri nih gimana nih? Udah berapa lama nih lu berkecimpung atau memang lu berada di bidang kerja yang memang kita sebut kaum buruh pabrik gitu loh. Udah berapa lama lu? Ya intinya mah dari gua lulus sekolah sih udah lama ya. terpaksa antara terpaksa dan tuntutan gitu karena butuh. pertama itu, kedua karena pengen membuktikan bahwa gua nih harus bisa nyari duit sendiri, jangan disongkong sama orang tua terus, itu aja sih. Sedap. Itu baru lulus tuh ya bro ya? Iya, tapi karena berjalannya waktu beralih menjadi kebutuhan ya mau nggak mau pertahankan dulu sebelum ada kaki yang bisa dipijak yang lain. Dan sekarang udah ada kaki pijakan yang lain selain lu di bidang buruh pabrik ini? Ya alhamdulillah lah, tapi belum bisa menancap tekan kuat gitu. Jadi sembari jalan ya? Ya semoga apa yang memang dicita-citakan Bang Adam ini bisa tercapai dengan mudah ya. Amin. Nah, Kobul. amin. Ada lagi satu kawan kita nih dari Papua ya Bang ya. Udah. Kita sebut Jauh Abang. amat. Jauh amat. Yang deket-deket aja sih Dari mana nih? Dari mana? Enaknya dari mana ini? Nah, gue nggak ngeharapin lu sama gue sih. Yang penting lu jauh dari gue deh, terserah deh mau dari mana. Ya intinya kita masih satu negara, yaitu NKRI. Harga mati dong. Iya Oh. dong. Oh, apa tuh? Lu masih berhidup, masih mati. Oh iya sih. Iya, kita masih berjuang ya. Salah gue. Kalau udah Salah. Nah, Ini dengan Bapak siapa nih? oke. Ya
Sebelumnya minta maaf suara agak bindeng Lagi karena sakit lagi perut kah? banyak kena flu. Oh, kira lagi sakit perut. Lu duit ada berapa? Itu bener aja. Nah, itu ada banyak ini flu duit juga iya. Karena maklum namanya orang pekerja kan dapat duitnya cuma sebulan sekali. Nah, ada nggak kepikiran Ini nih? kita belum kenalan ini masalah ya. Yang lain udah kenalan, kita belum dikenalin. Emang iya ya, belum ya? Ya belum. Tapi kayaknya nggak penting juga sih kenal sama lu. Kok ngaruh? Iya, ini. Banget. Iya, Aduh. dengan bapak siapa? Dengan bapak siapa Oh, ini? ya jangan bapak tuh Emang apa, Om? Om. Siapa nih? bro aja bro. Om, bro. Wih, bro, anjing, bro. Lah kita kan anak sekarang kekinian. Gue kekinian karena lu habis ngecat rambut ya? Lah iya. Kan biasanya warna Hah? biasanya rambutnya warna Pink, lu tau lu. red pink dong. Pirang-pirang. Udah kayak Ariel ya? Yoi. Oke dah, gue kenalin dah. Nama saya Hendro. Saya aslinya dari Jawa. Coba mana nih? Jawa Tengah. Cuman saya di sini itu ya datang ke Bekasi yang katanya kota pinggiran ibu kota, yang jadi penyangga ibu kota nih di sini nih. Ini banyak orang yang datang dari Jawa ini, banyak yang merantau ke sini katanya untuk memperbaiki taraf hidup. Makanya gua juga ngikutin Jadi lu gitu. kepancing ya? Adrenalin lu kepancing nih ketika Iya. lagi ada di Jawa sana tuh melihat atau mendengar informasi bahwasanya no di Bekasi tempat lumbung duit gitu ya. Lu Iya. datang ke sini nih. Masalahnya banyak kan tuh kalau orang pada pulang kampung itu kelihatan gitu. Jadi di Apanya situ, kelihatan orangnya? Iya. nah di situ gue tertarik nih dari mulai lulus sekolah tahun 2006. Jadi ya, Lu tahun 2006 lu. Ada yang lebih tua kan. lah saya tahun 2006 lulusan gitu. Dari tahun 2006 Dan lu langsung bukan langsung sih. Jadi nyari-nyari dulu kebetulan saya dapat kerjaan tapi bahasa sekarang itu outsourcing. dahulu. Outsourcing di sebuah pabrik elektronik. Cuman di situ kontrak tapi kontraknya belum habis udah di cut duluan. Sedih dong. Iya, Oh iya. ya namanya orang dari kampung kerja belum habis kontrak tapi udah di cut duluan. Ya dengan alasan udah nggak mau bekerja sama dengan yayasannya. Akhirnya di situ ya kita nyari lagi. Kita nggak gampang nyerah dong. Pokoknya saya tuh kepengen hidup di Bekasi, prinsipnya dulu gitu. Cuma itu doang. Dan sekarang jadi sebuah kebutuhan yang mana lu ngerasa enjoy nih ketika sekarang lu ada di kota Bekasi ini, terus lu juga ada penghasilan di sini, ada lapangan kerja di sini, itu lu ngerasa enjoy jatuhnya nih ya. Sebenarnya sih enjoy nggak enjoy, ya mungkin jalannya di sini. Jadi Bekasi itu bukan hanya kota industri. Kota apa tuh? Bekasi itu kota jodoh juga. Iya, Iya. itu ya. Heeh. Lu nemu jodoh di mari nih. Lah iya. Buset. Lah saya keren. kalau harus ke istri saya kan orang seberang nih, orang Sumatera. Lah kalau saya langsung ke Sumatera nggak mungkin ketemu istri saya. Nah karena ketemunya di sini, makanya Bekasi kota jodoh. Alhamdulillah jodohnya di sini. Nah itu perkenalan singkat ya, padat tapi nggak jelas juga sih. Dari abang kita nih, Abang Hendro. Nah, ini kan teman-teman gue ini udah kenalin nih masing-masing nih. Nah, terus gue mau nanya nih sama lu semua nih. Terutama lu nih, Bang Hendro nih. Lu kan udah dari tahun 2006 ya. Ini di antara kita berlima, lu yang dituakan nih di sini. Ya, tadi Mas Dodo aja ngerasa dia paling tua di sini, ternyata lu lebih tua gitu loh, Bro. Tapi kan masih imut. Hitam mutlak, iya. Pede kali gue. Nah, gue mau nanya gini, lu dari tahun 2006 ya, yang mana lu sempat di PT ini kan gak hanya satu. Keresahan yang emang signifikan banget buat diri lu sendiri itu apa sih, Bro?
selaku lu nih kaum buruh ya, apa keresahannya? Sebenarnya saya lebih suka disebut pekerja, bukan buruh. Beda kah? Lah, beda. Apa tuh bedanya? Kalau buruh itu ya kita bekerjanya itu, ya mohon maaf nih, ini asumsi saya nih. Iya, iya, Jadi kalau gimana buruh tuh? itu kayak kasar gitu. Nah, kalau pekerja itu walaupun kita kasar juga, cuman kita ada di ruang lingkup perusahaan gitu. Oh, jadi secara signifikannya kalau misalkan memang kita ada di satu perusahaan, lebih lebih enaknya atau lebih tepatnya kita mengatasnamakan pekerja gitu ya. Jadi Iya, kalau misalnya buruh itu global, di mana iya. yang memang mereka melakukan tindakan pekerjaan entah di bidangnya masing-masing gitu, bisa di Nah, dalam bisa masuk dalam kategori buruh gitu ya, Bro, ya. nah Nah, itu. terus lu apa tuh rasanya ketika lu, eee, punya emblem bahwasanya gue bekerja? Apa resah lo nih? Dulu keresahan gua itu yang gua alami nih pertama kali merantau ke sini, itu ketika pertama masalah kontrak. Karena di situ gua itu kerjanya ada jangka waktunya. Setelah nanti jangka waktu gua habis, itu keresahan gua, apakah gua bisa lanjut lagi bekerja atau gua harus berakhir nih di kontrak ini. Nah, itu yang pertama nih. Tapi alhamdulillah begitu gua udah pindah berapa PT ya, berapa perusahaan, 3 perusahaan lah. Yang ketiga ininya, alhamdulillah keresahan yang pertama masalah kontrak jadi hilang karena saya pribadi udah diangkat untuk menjadi karyawan tetap di sebuah perusahaan. Nah, Oke, di oke. situ saya bersyukur karena apa? Saya tidak kepikiran lagi untuk kontrak habis. Dan kabarnya lu juga ini bukan hanya sekedar pekerja biasa ya, lu juga aktif di organisasi buruh itu sendiri ya. Dan di mana ini benar apa enggak ya? Gue mau nanya nih sama lu nih. Yang membuat lu aktif itu muncul dari rasa keresahan lu di awal ya? Atau memang lu gue cuma pengen aktif aja deh gitu loh. Apa ada rasa yang menggugah lu karena memang lu kemarin resah perihal kontrak, terus lu bangkit bahwasannya, "Wah, nggak bisa gini nih, gue harus gerak nih." Ya, yang mana notabene lu kan mungkin kawan-kawan di sini pun tahu nih, lu nih aktivis ya. Kalau aktivis ada bayarannya, Bro. Oh, ini lu nggak dibayar nih? Lah, nggak ada. Entar dari hasil hasil podcast ini sih ya. Kok ngarep aja? Kok ngarep? Nah, tapi bener apa enggak tuh ketikanya lu bergerak di salah satu organisasi buruh dan lu tuh di situ tergugahnya karena dari keresahan lu? Sebenarnya di sini yang aktif sih bukan saya doang. Jadi di sini semua teman-teman saya nih, kayak Mas Dodo, Kang Cepot, Bang Rifki itu juga Emang iya, Mas? mereka itu aktif juga. Perasaan enggak ya? Kita tim hore coy. Tuh, enggak. Lu aja kali. Kita aja tim hore coy. Jadi semuanya sih aktif sebenarnya, cuman ya Yang menonjol lu gitu ya. ya bukannya menonjol, kalau menonjol kelihatan palanya doang atuh. Itu apanya? Lu apanya? Apanya? Di situ. Makanya ya udah sekarang ya mungkin ya keresahan awal itu saya kontrak. Nah, yang kedua ini kenapa saya aktif? Maksudnya bukan aktif sih. Ingin masuk di perserikatan organisasi perburuan itu, ya saya ingin tahu nih, apa sih dunia pekerja itu seperti apa gitu. Oh, ingin mengenal lebih luas lagi gitu ya. Jadi gitu. Jadi ternyata dunia pekerja itu banyak luas gitu. Jadi bukan hanya kita nerima gaji, terus kita jalanin mesin, bukan. Jadi semuanya itu ternyata ada ruang lingkupnya. Dan juga saya lebih mengerti dalam mengerti yang mungkin di sini banyak yang bisa kita pelajari. Yang tadinya mungkin saya taunya sekolah, dari sekolah itu saya lulusan STM nih ya.
biasa bocah-bocah STM kan tahu sendiri kan. Jadi lu sempat lulus gitu? Lah alhamdulillah. Oh, syukurlah. Iya, nah kan lulusan STM kan tahu sendiri. Kalau jam 10 pagi udah pulang sekolahnya. Wah, lu doang kali, gua enggak ah. Berarti Gua juga STM kayak gitu-gitu banget gua. lu bukan lulus, tapi diluluskan. Lu jam berapa? Lu jam berapa lu? Jam 10 ya? Lah Gua iya. jam 9 sih. Oh, itu udah lumrah. Jadi bocah STM tuh kayak gitu. Jadi ya kita maklumin aja sama anak-anak STM yang sekarang. Tapi mohon maaf ya untuk adik-adikku nih ya, untuk adik-adik STM nih ya, jangan ngikutin jejak-jejak yang dulu. Sekolah yang bener. Gak usah enak baik-baik ya. Nah, Kata sendiri. Kali ada itu. Ya kata bokap lu iya. makanya dulu pernah saya ditanyain bapak saya tuh, kamu sekolah apa enggak? Kok jam 10 udah nyampe rumah? Sekolah, Pak. Cuma sekolahnya aja nggak mau nerima gua gitu ya. Ya, tapi alhamdulillah saya lulus dengan nilai yang terbaik saya. Dari Jadi, belakang. bener. Jadi saya itu masuk ke peringkat 10 besar. Dari bawah. Enggak dari atas. Enggak, Dari atas. 10 besar siswa jumlahnya 10. Dia yang ke 10. Jadi menimbulkan. Iya. Makanya orang tua saya bingung. Sekolah sampai jam 10 doang tapi kok nilainya bisa bagus, dapat dari mana? Ya, mungkin itu ilham kalau kata saya gitu. Ilham. Sedap. Tapi nggak gini Bang Hendro. Lu udah terjun nih di organisasi buruh tersebut yang mana timbul dari sebuah keresahan-keresahan lu sebelumnya. Lu juga tadi kan bilang ada ilmu baru yang mana lu dapat kan ketika lu tuh terjun di organisasi itu sendiri. Kira-kira ilmu apa aja sih yang memang udah lu dapetin ketika lu tuh terjun di organisasi itu dan apa sih pengaruh ilmu yang memang udah lu dapat untuk kehidupan lu atau untuk bukan kehidupan ya, untuk ya mungkin kepribadian lu deh, pengaruh enggak gitu ilmu yang udah lu dapat dan kira-kira ilmu yang udah lu dapat tuh udah lu amalkan belum ke kawan-kawan yang lain sehingga ilmu itu bisa bermanfaat juga buat yang lain. Gitu, Bro. Kira-kira gimana tuh? Ya kalau yang alhamdulillah nih ya, banyak banget pelajaran yang saya dapat dari saya terjun langsung masuk ke organisasi pekerja ini. Ya mungkin dulu saya nggak pernah belajar masalah undang-undang. Karena apa? Saya orangnya males untuk membaca. Iya, udah kelihatan dari mukanya. Iya. Iya. Jadi jujur aja, pokoknya nyontek aja. Itu. Nah, jadi di situ mau nggak mau tuh saya harus ngerti. Tapi undang-undang yang lu baca undang-undang hasil contekan bukan kira-kira itu, Mas? Ya hasil contekan iya. dari yang bikin gitu. Iya, boleh. Ya kan yang bikin bukan saya. Gitu. Nah, di situ yang pertama nih masalah undang-undang saya jadi ngerti. Terus ya kita bisa membantu dari segi sosial, teman-teman. Jadi kita bisa mengenal lingkungan kita, sosial kita, cara kita berinteraksi dengan sesama pekerja dengan yang lain. Kan di perusahaan itu ada yang pekerja masih muda, masih ABG ibaratnya baru lulus, ada yang masih udah sesepuh gitu, suhur bukan bangkotan. Jadi di situ kita harus bisa menempatkan diri juga. Kalau di saat sama anak muda ya kita ngomongnya ya bahasa-bahasa kekinian gitu loh gitu. Boleh. Nah, kalau sama yang udah suhur ya nggak mungkin kita pakai bahasa kekinian. Hapunten ya. Gitu. Di situ bikin kromo inggil gitu bahasanya ya. Nah, yang paling utama ya mungkin saya bisa belajar ekonomi. Karena apa? Pada dasarnya sebenarnya pekerja itu ya sama aja dengan halnya pencari ekonomi. Jadi apa Pejuang sih rupiah ya? Apa sih tujuan kita untuk bekerja? Ya kita pingin ekonomi kita baik atau misalnya perekonomian kita bisa bertahan dalam kehidupan sehari-hari. Kita kan contohnya nih tiap hari kita butuh makan, sandang, apalagi kita udah punya keluarga semua. Kita nanti butuh anak sekolah, pendidikan. Nah, itu termasuknya ekonomi. Nah, di sini sebenarnya yang saya miriskan itu sekarang itu ekonomi di dalam pekerja itu ya boleh dibilang itu pekerja itu belum bisa mengatur ekonominya sendiri. Tuh, kenapa tuh? Iya, jadi masih ugal-ugalan. Gitu.
Jadi Ugal-ugalan dalam arti gimana nih, Bro? ya mungkin ada hubungannya dengan gaya hidup. Jadi Oke. jadi yang ini kata Bostol ya. Saya pernah pernah lihat YouTube-nya dia. Jadi kalau kita ngikutin gaya hidup bagi pekerja itu yang ngikutin gaya hidup yang sewajarnya aja. Jangan ngikutin gaya hidup bisnismen, pengusaha gitu. Jadi itu yang pesan dari Bostol itu gitu. Makanya di situ saya tekankan lagi yang jadi permasalahan sekarang itu ekonomi pekerja. Jadi kebanyakan pekerja yang sekarang itu karena ekonominya mungkin tidak kuat, akhirnya mereka itu mengajukan resign, mengundurkan diri gitu. Jadi itu ilmu yang memang amat sangat berpengaruh ya ketika lo tuh terjun di organisasi buruh itu sendiri atau organisasi pekerja itu sendiri. Yang benar-benar berpengaruh adalah ilmu untuk memanage ekonomi lo ya, jatuhnya gitu ya, Bro ya. Iya, Dan yang tadi lu bilang gitu loh, kalau misalkan udah berbicara tentang ekonomi, masuknya dalam kategori gaya hidup. Gue sempat ngobrol juga sama kawan gue itu Anggin di salah satu podcast gue juga yang membahas tentang gaya hidup. Dan gue pernah bilang gini ya, bukan pernah bilang sih, gue sempat mendengar juga satu kalimat di mana kalimat itu bunyinya gini, kita itu memang harus memikirkan atau harus seimbang antara kemauan dengan kemampuan gitu ya, Bro ya. Dan mayoritas kadang-kadang ya, khususnya yang ya emang gue juga kan di sini kan juga sama nih seperti lu ya, kaum pekerja juga. Dan gue ngelihat kawan-kawan di sekitar juga memang seperti itu sih, Bro. Terkadang mereka itu hanyut dengan sesuatu dengan apa yang ingin dia capai doang. Tapi mereka tidak sadar atau lupa gimana caranya untuk mendapatkan sesuatu itu. Jadi terkadang mereka itu hanya besar kemauan, tapi kemampuannya itu minim gitu loh, Bro. Paling ya, gitu mungkin ya. betul. Nah, memang masuk juga sih apa yang lu bilang tadi tentang memanage ekonomi itu memang penting. Nah, sekarang yang gue mau tanya lagi, eh, sejauh mana sih apa namanya cara penerapan atau memanage ekonomi lu itu yang udah lu terapkan gitu loh. Udah sejauh mana nih? Saya semoga omongan lu bisa juga bermanfaat buat gua dengan cara memanage ekonomi itu sendiri, Bro. Jadi ini kita kita kan pekerja nih ya. Iya. Pekerja itu setiap pekerja itu pasti mendapatkan gaji atau upah. Nah, Iya, betul upah betul. itu kan bagi pekerja itu dibayarkan kalau di perusahaan itu setiap sebulan sekali. Hmm. Nah, di dalam sebulan sekali itu bagaimana sih kita bisa membagi gitu. Jadi pembagian keuangan itu yang pertama nih ya, Gimana tuh? kita itu harus bisa membagi sesuai dengan kebutuhan pokok dulu, yang pokoknya dulu nih, yang Oh, pokoknya jadi harus dulu. disub-subkan ya? Jadi yang pokoknya dulu kita bagi-bagi. Nah, setelah itu baru nih ketika ada kelebihan yang mungkin kita bisa kealokasikan untuk tabungan kah. Karena apa? Ketika kita pekerja itu perusahaan itu kita berpatokan pada order. Iya, Jadi betul betul. jadi order perusahaan itu kadang naik turun. Ketika order perusahaan lagi naik, otomatis kita pekerja senang karena kita dapat lemburan. Nah, lemburan kita banyak, otomatis gaji kita, upah kita Bertambah. bertambah. Nah, di situ tapi selain itu, tabungan itu fungsinya yaitu buat cadangan keuangan kita ketika nanti order perusahaan sepi dan kita ya mungkin bahasanya hanya terima gaji pokok aja. Nah, nggak ada tambahan-tambahan yang lain misalnya ada bahasanya gitu. Nah, Iya. di saat itulah mungkin tabungan kita bisa kita fungsikan sebagaimana mestinya. Mungkin kita ya bisa usaha-usaha kecil-kecilan, dah itu buka warung buat nyari tambahan. Makanya kalau pekerja yang hanya mengandalkan atau memanage keuangannya itu hanya dengan upah dia, terus dia pengaturannya itu penghitungannya itu hanya
di saat orderan lagi naik perusahaan atau banyak lemburan, itu bagi saya itu kesalahan yang fatal, yang besar. Karena apa? Orderan perusahaan itu nggak seterusnya itu akan naik. Jadi kita itu pekerja itu jangan berpatokan hanya Ketika lagi naik ketika aja. ada lemburan besar, itu penghitungan kita. Jadi kita misalnya ada angsuran inilah, kita berani bisa ngambil cicilan inilah, itu salah. Jadi kita nggak ada limit jatuhnya ya, Mel. Nah, Iya. nah di situ. Jadi yang saya lakukan riset kepada teman-teman saya, entah itu teman yang satu perusahaan atau tetangga atau teman-teman aktivis yang lain juga. Saya tanya nih, kebanyakan besar itu apa sih yang membuat mereka itu resign? Jadi bahasanya itu tugaskan pekerja. Jadi purna tugas itu, kalau purna tugas itu sebetulnya itu purna tugas saatnya, ada waktunya, itu yang dinamakan pensiun. Tapi ini memaksakan. Oh, Ya, resign ya. Jadi bahasanya itu resign tapi belum pada maksudnya ya mengundurkan diri ya. Mungkin lebih tepatnya gitu kali ya. Nah, saya tanya tuh riset kepada teman-teman, ternyata apa jawaban mereka? Ya mungkin awalnya mereka masih malu-malu, tapi ketika kita bicara empat mata atau deket-deket secara halus-halus, dan mereka itu bahasanya itu berbisik, gaji saya tidak mencukupi, Mas, jawabannya gitu. Oh, masalah Jadi miris itu ya. permasalahannya ya. Saya jadi miris ngelihatnya, gara-gara salah mengatur keuangan, salah memanage keuangan, akhirnya mereka itu gali lubang tutup lubang. Nah, ketika tidak ada lemburan, hanya gaji pokok aja yang kita terima, disitulah kita mungkin kocar-kacir, harus nyari ke sana ke sini. Bahkan ada yang bicara sama saya, uang THR pun habis. Padahal uang THR itu kan diberikan untuk tunjangan hari raya kita pekerja nih. Di saat kita merayakan Idul Fitri nih, Lebaran nih. Bukan buat bayar utang ya. Iya, mereka gunakan untuk bayar hutang. Karena apa ya, mau gimana lagi? Di situ saya terketuknya tuh, oh ternyata permasalahan seperti ini. Makanya saya pernah menulis itu, kadang sebelumnya itu saya tuh kepengen untuk ya mungkin ini bisa disampaikan ke teman-teman yang lain. Kita tuh yang pertama itu emang harus yang bikin itu sistem literasi keuangan pekerja. Apa tuh? Jadi sistem literasi keuangan pekerja itu ya tingkat pengetahuan dan kesadaran pekerja dalam mengelola keuangan. Jadi itu dulu. Jadi kalau kita udah sadar, udah tahu tingkat pengelolaan keuangan kita, itu bakal ada kayak saringannya. Makanya literasi itu sama aja dengan saringan. Jadi ya gitu, pilih-pilih. Mana sih yang kebutuhan pokok, mana sih yang kebutuhan mungkin bisa ditunda, atau mana sih mungkin kebutuhan yang mendesak gitu. Jadi di situ yang pertama, makanya saya sarankan ke teman-teman yang lain untuk cobalah bicarakan sama keluarga, terutama istri tercinta. Mulai sekarang bikinlah literasi keuangan. Nah, itu manfaatnya banyak. Di antaranya Karena apa? Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup dan keuangan. Itu yang pertama. Terus meminimalisir krisis keuangan. Nah, yang kedua, yang ketiga, kita nggak terjerat hutang. Nah, terus kita itu kalau menerapkan itu, pasti kemungkinan besar kita bakal punya tabungan. Nah, tabungan itu nanti kita bisa dimanfaatkan untuk kita nanti di pensiun. Jadi ketika kita udah pensiun, purna tugas, selesai tugas kita sebagai pekerja, kita nggak kalap gitu ya. Nah, kita punya tabungan. Selain kita punya uang pensiunan, juga kita punya tabungan. Di situ manfaat literasi keuangan itu. Jadi manfaatnya seperti itu. Makanya saya tekankan ya, ayo kita teman-teman
kita mulai sekarang manfaatkan itu, ya itu sih apa asumsi saya itu, saya berpikirnya seperti itu dulu. Jadi dasarnya kita dalam mengelola keuangan pekerja itu seperti itu. Nah, yang kedua mungkin nanti di selanjutnya saya akan tulis itu bagaimana sih kita bisa menguatkan ekonomi pekerja dengan cara tidak ibaratnya tidak menggunakan pinjaman gitu. Maksudnya uang pinjaman dengan cara apa? Penguatan ekonomi pekerja itu nanti saya akan tulis di selanjutnya, mungkin nanti di next selanjutnya akan kita utarakan lagi. Oke, siap. Ini dalam banget nih obrolannya nih. Yang tadinya niatnya mau ngobrol santai jadi ngobrol beginian sih. Aneh ya. Ya itu, Bro. Makanya kadang gini ya, Bro. Apa yang lu bilang tentang memanage keuangan itu emang penting. Karena dampaknya itu sampai-sampai yang tadi lu bilang ya. Di era sekarang khususnya emang banyak kawan-kawan kita kaum pekerja itu resign dengan alasan yang memang gitu-gitu aja palingnya, Bro ya. Iya. Karena mungkin gini, kalau misalnya ini sama nih, ini asumsi gue pribadi juga karena juga gue ya melihat di sekitar kali. Karena mereka itu atau kita ya sibuk untuk mempromosikan standarisasi yang tinggi untuk gaya hidup sih. Bener nggak? Iya, benar. Tapi kita tuh lupa akan standar kemampuan kita ini sebatas mana gitu loh. Nah, mungkin bukan faktor lupa. Karena memang kitanya emang tidak mau tahu standar kemampuan kita tuh sejauh mana. Kenapa? Ya karena dari awal yang tadi lu bilang masuk nih ke lu nih. Karena mungkin mereka atau kita-kita ini tidak mempunyai manajemen keuangan yang baik sehingga kita tidak tahu standar kemampuan kita. Bener nggak, Bro? Iya. Jadi kayaknya kalau misalkan dibilang mulai saat ini ya cobalah kita untuk memanage keuangan kita agar dan supaya ke depannya kita tahu standar kita dan kita pun tidak sibuk untuk mempromosikan standarisasi yang tinggi untuk gaya hidup ya. Itu mungkin ya, Bro ya. Setuju saya, sepakat. Nah, itu ini gue ngobrol sama Mas Hendro nih. Ini di sini ada yang lagi sibuk pecah kelapa soalnya. Tadi gue pengen minum sih sebenarnya. Kan untuk ngademin suasana. Ya tadi gak adem sih Mas Dodo. Nah kalau Mas Dodo sendiri Mas, kira-kira lu Mas ya, lu udah sejauh mana nih Mas memanage keuangan lu nih Mas? Apa sama sekali belum pernah memanage keuangan Mas? Memanage yang lain? Yang lain di manage, keuangan juga di manage. Apalagi kondisi saat ini. Kenapa tuh kondisi saat ini kenapa? Menurut lu sendiri ya? Tadi kan kita udah mendengar ya asumsi dari Abang Hendro ini bahwasannya kondisi saat ini nih ya begini nih gitu loh. Banyaknya kaum pekerja yang resign karena faktor yang memang rata-rata sama semua, kelilit utang ya. Aduh ya Allah. Nah kalau lu sendiri di kondisi seperti ini yang kayak gimana dan lu udah mempersiapkan diri lu belum nih untuk menghadapi kondisi yang seperti ini gitu loh Mas Dodo? Ya kalau saya pribadi mah ngimbangin, menyesuaikan keadaan. Jadi di saat mau sesusah apapun ya gimana caranya kita tetap harus bertahan. Wis, sedap. Soalnya mau gimana namanya kerja sama orang. Suatu saat nggak dipakai itu udah hal biasa. Itu kalau kerja sama orang ya. Beda kalau misalnya kita yang jadi bos. Beda. Mau usaha sekecil apapun kalau kita jadi bos ya bebas ya. Raja di kerajaan sendiri. Beda. Tapi ada keinginan nggak Mas, lu buat jadi raja di perusahaan lu sekarang? Ya keinginan setiap orang itu pasti ada. Kapan Mas kira-kira terwujud? Masalah itu mah waktu yang jawab. Waktu apa mustahil Mas? Waktu atau mustahil? Waktu. Waktu. Soalnya pasti kerja PT itu namanya kerja PT. Pasti ada kalanya pasti keluar. Oke, nah itu kalau misalnya Mas Dodo. Nah sekarang gue nanya sama Bang Rifki Adam nih. Kalau Bang Rifki Adam sendiri ya, lu ada kiat-kiat tertentu nggak nih bro? Untuk atau lu punya cara lain nggak gitu loh? Dalam hal memanage keuangan lu sendiri nih, khususnya yang tadi Mas Dodo ataupun Mas Hendro bilang bahwasanya di era sekarang kan kita tahu ya semua pasti lagi oleng nih keadaan. Nah, lu punya cara khusus nggak nih untuk memanage keuangan lu nih bro?
Intinya sih hampir sama ya seperti Bang Hendro, Mas Dodo. Memang kalau asumsi gue pribadi sih emang terdidiknya dari orang tua yang dagang. Oh, berniaga lu ya. Jadi udah tertanam dari otak gue dari kecil tuh. Bahkan dari gue SD tuh gue nenteng-nenteng es mambo, bro. Yang Wah. plastik kan itu. Yoi. Dipesan sama emak gue. Nih, bawa. Kasih ke Bu Agus. Harganya sekian. Nanti kamu pulang. Mak tinggal gua ambil dong uang. bagus. Gitu. Jadi kalau di asumsi gue pribadi karena emang berdasarkan keadaan keluarga dari orang niaga, ketika gue masuk ruang lingkup pabrik ataupun perburuan, di situ menes gue udah tertanam gaji gue cuma sekian nih, tapi gue punya keinginan lebih, maka gue harus nyari lubang yang lain gitu. Oke, tandanya lu memang nggak menyekip kemauan lu, tapi lu lebih memilih peluang lain atau mencari peluang lain agar kemauan itu tercapai ya. Betul, makanya Oke. itu. Jadi ketika ibaratnya suatu saat keadaan di perusahaan gue oleng seperti yang Saat sedang ini melanda terjadi kita ya. saat ini, keadaan hidup gue tuh ibaratnya keadaan keluarga pribadi gue Masih udah aman nih. masih aman, udah terbiasa gitu, karena emang selama ini kita hanya nggak bisa mengandalkan hanya satu lubang itu loh gitu. Ibaratnya Tuhan mengasih kita tangan dua, men. Jangan sampai kita hanya berpangku tangan saja di rumah setelah itu. Sedap. Oh, makan apa lo? Tadi tuh makan kelapa nyomot di tetangga. Boleh izin belum lu? Udah dong. Izin itu paling utama, bro. Dikasih atau enggaknya belakangan. Sama aja tadi. Bukan begitu, Mas Dodo? Iya. Ngajarannya Mas Dodo nggak bener emang. Soalnya jujur aja, di sini saya ini paling bocah. Di antara teman-teman sini saya paling bocah. Makanya saya banyak mengambil ilmu dari teman-teman di sini tuh. Oh, seperti ini cara mainnya. Oh, seperti itu. Maka saya anak yang paling belakangan masuk ke dunia seperti ini. Sudah banyaklah ilmunya dari teman-teman di sini gitu. Jika cukup belajar dari abang-abang ini ya. Oke. Nah, ini gue ada pertanyaan konyol nih kalau Apa nih ya. Kan tadi kan Mas Yando udah bilang panjang lebar tuh Iya, iya. tentang masalah dia ketika dia ada ataupun bergerak di apa namanya tadi tuh, Mas? Organisasi gitu kan. Nah, dan masuk ke bahwasanya di era sekarang yang lagi oleng kayak gini. Gue ada pertanyaan konyol kayak lo nih, Ki. Kira-kira nih. Momen yang saat ini terjadi itu ada nggak sih pengaruhnya dari sistem yang memang sudah ataupun sedang diterapkan saat ini menurut lu ya? Kira-kira ada nggak tuh pengaruh dari situ? Kalau menurut asumsi pribadi gue sih ada, sangat jauh, bro. Contoh aja logika paling orang pikiran paling awam lah. Gimana tuh? Dulu tuh pikiran orang pabrik setiap akhir tahun itu udah punya target atau track yang tertanam di pikirannya secara otomatis. Tahun baru, gaji baru. Oke, iya dulu kalau gitu. Bener gak teman-teman di sini ngerasain nggak? Iya nggak. Nah terus Tapi sekarang nggak ada nih. ketika peralihan suatu sistem, entah berata siapa yang merubah, saya pun nggak paham lah karena ilmu saya mungkin udah kayak zaman Majapahit. iya. Pokoknya ilmu saya belum sampai ke sana. Tiba-tiba tuh berubah. Alur cerita yang seharusnya menjadi rutinitas kita tiap tahun itu mendapat angin segar, itu berubah tiba-tiba. Dengan tidak adanya perubahan gaji lah, dengan tidak adanya tetek bengek lah, yang mengakibatkan akhirnya teman-teman yang biasa hidup dengan wow, tiba-tiba harus down dengan keadaan yang terpaksa. Nah, yang ada yang itu tadi disampaikan oleh Mas Hendro. Kapal oleng, Kapten. Karena masuk yang tadi yang dibahas sama Hendro yang nggak ada memanage keuangan. Nah, karena mereka nggak ada persiapan berpikir akan tiba negara api seperti ini gitu. Semua belum negara api menyerang itu semua baik-baik aja gitu. Sekarang ternyata iya. Padahal udah ada Mas Dodo lahir loh, Ki. Kan dia avatar terakhir nih dia nih. Mungkin dia elementernya belum muncul, men. Kan dia elemen udara, ini ngembat kelapa nih naik.
Padahal gue belum menjabarkan ya. Tadi yang naik itu Mas Dodo. Kenapa lu bisa tahu ya? Bakatnya udah terpendam Oh ya. iya. Bukan gua ngomong nih kamu sendiri. Itu harus dikembangkan elementermu, Mas. Jadi sebatu bisa nolong orang Iya, nih iya. di saat negara api sedang menyerang Mas Dodo. Iya. Oke, mungkin itu ya hasil obrolan kita sekarang nih dari keresahan-keresahan Mas Hendro, Mas Dodo, Bang Rifki Adam, nah Bang Cepot lagi sibuk, lagi berak dia kali. Jadi ada Bang Cepot cuma dia lagi sibuk. Nah, dia dipintain untuk pendapat pun katanya ntar. Ya mungkin nanti next episode kita bakal bisa kumpul lagi di sini, berdiskusi di sini dengan materi yang berbeda. Mungkin di saat ini pembahasan kita tadi itu adalah gimana caranya kita nih selaku kaum pekerja memanage keuangan kita agar dan supaya ketiganya era-era yang akan lebih parah dari sekarang ini menimpa, kita ada persiapan gitu ya bro ya. Yoi, Dan kita nggak kaget gitu. harus tahan banting intinya. Nah itu dia, tahan banting, tahan mental, tahan semuanya deh. Jangan Iya, hanya tahan iya. di ranjang doang. Iya. Jadi gitu ya kawan-kawan semua nih Sobat Santuy, semoga obrolan kita ini bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Gua Agras dan kawan-kawan gue di sini ada Mas Dodo, Bang Rifki Adam, Bang Hendo dan Bang Cepot. Pamit untuk undur diri untuk undur diri dulu, cuy. Jadi kebelibet gua nih. See you next time and thank you so much. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.